Halo teman, kembali lagi di Atanox Youtuber. Kali ini kita bakalan ngasih tips cara mudah naikin subs. Ya, jadi banyak banget yang ngevote cara cepat naik subs ya. Padahal sih gue cara mudah naik subs ya. Mohon maaf typo, tapi gue lupa buat perbaikinya ya. Dan juga banyak yang tanya di grup ya, entah itu di grup, entah itu di komentar video kayak gini. Bang, kok subs lu cepet naik sih? Bang, cara naikin subs gimana sih? Ya gitulah. Gue padahal cuma upload biasa aja gitu kan, seperti kalian ya biasa ngupload gitu ya. Udah gitu tiba-tiba naik aja gitu ya, heran gue juga sih. Oke, ya mungkin ada tipsnya ya, ini gue kasih 10 tips ya cara mudah naikin subs ya. Ini cuma mempermudah aja, sebenarnya naikin subs itu butuh proses ya. Ini hanya untuk mempermudah aja gitu ya. Oke, langsung aja kita yang pertama. Oke, yang pertama konsisten dalam jadwalin video ya. Jadi ini penting banget buat kalian yang pengen subsnya naik dan juga nggak ghosty ya. Kalian harus konsisten kalau ngupload video. Contohnya kalian upload videonya itu 2 hari sekali ya, jadi kalian ya uploadnya 2 hari sekali gitu ya, jangan random gitu. Menurut gue konsisten ya. Kayak kalian kalau seandainya kalian nggak bisa upload setiap hari ya, kalian kayak 2 hari sekali lah, atau 3 hari sekali, atau mungkin ada beberapa hari, contohnya kayak Minggu, Senin atau apa gitu kan ya. Jadi konsisten aja nguploadnya di hari itu ya, tepat waktu, harus tepat waktu biar konsisten ya. Oke, yang kedua jangan setengah-setengah ngedit ya. Itu hampir sering ya gue nemuin orang yang setengah-setengah ngedit gitu ya. Ya maksudnya setengah-setengah ngedit gimana, jadi ngeditnya nggak cuma separuh niat doang gitu ya. Contohnya kayak kalian bikin GCMM, screenshot, terus tempelin, bikin master, terus kasih background, intro, outro, kasih watermark, selesai. Itu termasuk setengah-setengah ngedit loh, masih belum sempurna ngeditnya. Yang sempurna kayak dikasih sound effect atau kasih apa. Kalau kayak gitu tergolong biasa gitu ya, kayak nggak niat deh. Serius, kalau saya kayak gitu cuman niatnya setengah doang, jadi harus kayak dikasih apa gitu ya, biar apa ya, kayak separuh gitu ya. Biasanya kan kadang juga ada kayak gini, bikin gelombang kayak gini, udah nggak tahu mau ngupload apa, terus ada video gelombang yang dari GIF lah, kayak GIF itu apa yang namanya, collab ya gitu, kayak collab, terus diupload di YouTube, terus judulnya maaf gabut ya. Itu menurut gue kayak dimaksimalin lah kalau ngedit ya gitu, jangan nanti di tengah-tengah males gitu kan ya. Jangan gitu, harus semangat dan maksimal, harus anggap aja itu kayak editan terakhir kalian ya. Editan terakhir kalian harus maksimalin itu ya, biar bagus juga gitu ya. Oke, yang ketiga jangan ngikutin orang lain ya. Itu hampir sering sih gue temuin ya, orang ngikutin orang lain gitu. Contohnya kayak yang baru-baru ini ya, yang reuploader itu ya, banyak banget yang ngikutin ya, kayak Upin Ipin ya, video Upin Ipin banyak banget yang upload video itu gitu. Aduh, dan gue tanya, gue cuma ngikutin doang, gue cuma ngikutin dulu. Aduh, kan itu yang paling menurut gue sedih gitu kan ya. Jangan heran kalau seandainya kalian kayak gitu, malah subscriber kalian mungkin aja ghosty gitu kan ya. Itu yang menurut gue heran lagi. Jangan ngikutin orang lain, kalian harus punya ciri khas sendiri gitu ya. Kayak gue itu contohnya kayak kupas teri gitu kan, ada hal beda, pembahasannya agak unik gitu, nggak barbar juga gitu kan. Biasanya ada yang tanya gitu, bang kok nggak barbar gitu. Gue santuy aja, biasa aja gitu kan ya, nggak barbar gitu. Terus ada kayak intronya dikasih apa gitu ya, hal-hal unik lah dari channel gue gitu, hal yang berbeda dengan channel yang lain gitu ya. Gue jarang buat ngikutin orang, sekarang juga kayaknya gue nggak ngikutin orang lain, gue fokus ke sendiri-sendiri. Kalau seandainya ada yang viral apa, gue pakai teknik gue sendiri ya, kayak contohnya
viral GCMM, gue nguploadnya apa gitu ya. Itulah makanya harus ada berbeda sendiri lah, berbeda lebih baik gitu ya. Oke, langsung aja kita yang keempat. Yang keempat, gak usah ngurusin orang lain ya. Maksudnya orang lain di sini yaitu kayak bangsa, kayak haters atau apalah gitu ya. Itu yang paling gue itu ya biasa aja gitu ya. Ya biasanya rata-rata orang kalau seandainya ada yang nge-hate itu diurusin gitu hatersnya. Kenapa nggak ngurusin channelnya sendiri gitu ya? Nggak usah sih, menurutku biarin aja gitu. Kalau sendiri dia nge-hate ya udah biarin aja gitu. Ngapain ditanggepin? Ya itu kalian malah otomatis ngurusin orang lain gitu. Kenapa nggak ngurusin channelnya gitu kan ya? Menurut gue ya kalau haters kayak gitu nggak berbahaya gitu menurut gue. Jadi kalau kalian biarin aja ya nggak apa-apa, channel kalian nggak bakalan apa ya, nggak bakalan hancur, nggak kepala kepenet gitu kan ya. Orang nge-hate juga kan nggak jelas gitu ya, makanya nggak usah diurusin orang, nggak usah ngurusin orang lain, ngurusin channel kalian sendiri ya. Oke, langsung kita yang kelima. Yang kelima yaitu punya tujuan. Ya kalau seandainya kalian YouTube nggak ada tujuan ya cuman ngikutin doang gitu, aduh itu sedih sih gua gitu kan ya. Cuman ngikutin doang itu menurut gua bukan tujuan sih itu. Dan tujuannya kadang harus pas lagi gitu. Kalau seandainya bahagiain orang tua sih bagus gitu ya, gua apresiasi ya, bagus sih, bagus. Kalau cuma tujuan buat viral ya udah nggak usah nge-YouTube, cuman tujuan dibuat viral doang gitu kan ya, jangan YouTube. Serius, kalau cuman buat viral doang pasti kalian bakalan cari cara instan gitu ya, kayak yang reupload atau apa gitu. Itulah menurut gue yang miris gitu ya. Kalau seandainya kalian nge-YouTube itu harus ada tujuan, kayak mau dapat silver play button boleh gitu kan, bahagiain ortu boleh, dapat penghasilan boleh gitu kan, nggak apa-apa, yang penting tujuannya itu jelas gitu ya, nggak kayak cuman ngikutin doang sih kayaknya agak gimana gitu ya. Kalau gabut juga sih nggak apa-apa, yang penting ada niat gitu ya. Kalau cuman iseng-iseng doang juga nggak apa-apa. Gue juga awalnya iseng-iseng tapi sekarang udah pengen fokus lah ke tujuan gue gitu ya. Oke, langsung aja kita yang keenam. Yang keenam, mencari saingan. Ya, itu yang jarang banget buat orang lakuin gitu ya. Orang sekarang malahan takut sama saingan gitu. Takut diselip gitu ya. Serius beneran. Kalau ya meskipun kadang orang wah seneng kayak ada perteman sama saingan ya. Padahal di dalam hatinya gitu, aduh ini kok ada saingan gitu, wah nanti gue keselip gitu ya, wah ini gimana caranya ya, aduh bahaya ini kalau cari saingan, mending gue hilangin aja nih saingan. Itu yang menurut gue salah gitu ya. Gue malah kalau seandainya kayak gajah bahas kayak gini ya, itu sebenarnya gue lagi nyari saingan gitu ya. Rain Filterin udah out ya, udah keluar dari gacha community Indo. Terus Putri YYG itu sedikit doang sedikit doang upload video pembahasan, itu juga cuman hal-hal yang lagi panas doang gitu kan. Terus siapa lagi ya, ada sih beberapa, tapi untungnya ada gacha-tuber yang menurut gue keren sih, ada saingan gue, akhirnya ada saingan gitu ya, yaitu kritikus gacha-tuber ya. Itu akhirnya seneng gue ya, akhirnya ada saingan gitu kan ya. Nah kalau seandainya kalian gak ada saingan ya kalian nggak bisa jadi yang terbaik gitu ya. Orang kalau seandainya kayak lomba atau apa nggak ada saingan, nggak bisa jadi yang terbaik gitu ya. Makanya kalau seandainya ada saingan kalian harus senang gitu, akhirnya ada saingan, kalian bisa belajar banyak hal dari saingan itu, apa yang berbeda dengan saingan gitu, apa kelebihan saingan dan apa kekurangan saingan, termasuk kalian juga ya gitu ya. Oke, langsung aja kita yang ketujuh. Yang ketujuh, jangan mikirin view, watch time, dan juga subscriber. Nah ini menurut kalian kayaknya heran ya gitu, kok nggak usah mikirin itu sih. Oke, gue agak jelasin ya kenapa kalian nggak usah mikirin yang kayak gituan. Pertama, kalian bakalan mikir cara instan gitu. Kalau seandainya kalian kebanyakan mikir
wah ini viewersnya gimana ya kalau seandainya nurunin kayak gini, wah ini wasilnya gimana gitu. Kalau seandainya kalian mikir kayak gitu, biasanya kalian otomatis kayak terpikir buat cari cara instan gitu. Wah yang viral apa ya hari ini ya, yang lagi ngetren apa gitu, otomatis kalian bakal terpancing yang kayak gituan. Nah itu yang menurut gue agak bahaya gitu. Biasanya kan yang ngetren sekarang itu hal-hal yang negatif ya, contohnya kayak reuploader itu termasuk hal negatif karena merugikan YouTube, karena reuploader makin banyak gitu karena itu, padahal sebenarnya sedang mengurangi angka reuploader gitu kan ya. Nah itu kayak contohnya ya boleh ngikutin ngetren, tapi kan kalian harus berbeda juga. Kayak contohnya yang ngetren itu meme ya, meme-nya kayak gimana, kalian agak berbeda lah, meskipun kayak musiknya sama tapi agak berbeda gayanya ya itu. Jadi jangan mikirin viewers, watch time, jangan subscriber. Jadi kalian fokus aja berkarya, fokus berkarya aja ya. Kalau sana kalian mikir terlalu banyak mikirin itu, otomatis kalian nanti bakalan terpikir buat cari cara instan gitu ya, kebelet viral lah ya. Oke langsung aja kita yang ke-8. Yang ke-8 yaitu jangan insecure ya benar ya. Itu dia yang hampir gue rata-rata sekitar 30% lah gitu ya, gadgetuber itu insecure itu. Kayak contohnya, wah gue nggak jago gitu ya, wah gue noob gitu, wah gue nggak guna gitu. Itu yang menurut gue sering banget nemuin gitu ya, gadgetuber yang gituan. Nggak usah kayak gitu lah menurut gue ya. Jangan rendah hati boleh, tapi jangan rendah diri gitu ya. Aneh gitu menurut gue kalau sana kayak gitu ya. Kapan kalian bisa dapat subs tinggi gitu kalau seandainya kalian kayak gitu terus? Itu percaya diri sama diri sendiri ya. Kalau seandainya kalian yakin, kalau seandainya kalian semangat ya bisa lah gitu ya. Jadi jangan insecure gitu ya. Oke langsung aja kita yang ke-9. Oke yang ke-9, jangan ucapin kata-kata yang merendah diri ya. Contohnya yang kayak tadi, gue noob, gue nggak jago, gue apalagi ya gitu ya, gue nggak pro atau gimana gitu ya. Itu yang menurut gue kata-kata yang merendah diri gitu ya. Nah saran gue itu jangan ngucapin yang gituan. Karena kenapa, ini termasuk pembelajaran dikit ya. Lumayan lah ilmu dikit ya gitu. Orang kalau sana kayak ngucapin kayak gini, gue noob gitu ya, gue noob gitu ya. Nah otomatis kan kalian ngucap itu, otomatis kalian masuk ke otak dan ngerespon ke tubuh gitu buat ngelakuin apa yang diucap gitu ya. Biasanya kayak gitu. Makanya kalian nggak usah ngucapin hal yang merendah gitu, walaupun di dalam hati ya sama aja gitu ya. Makanya kalian harus yakin gitu, percaya diri gitu. Kalau seandainya kalian bisa subsnya tinggi, bisa nyelip yang kalian saingan kalian dan lain-lainnya gitu ya. Itu yang menjadi kunci buat naikin subs ya, itu cara mudahnya gitu ya. Oke langsung aja kita yang ke terakhir. Yang terakhir ini perlu banget ya, yaitu jangan ngeluh. Ini penting banget buat kalian yang suka ngeluh gitu kan ya. Orang di unsub 10 aja langsung ngeluh gitu, banyak dislike-nya ngeluh, banyak yang head ngeluh. Aduh entah gimana gitu, kenapa sih banyak yang ngeluh gitu kan ya. Contohnya ya kayak kalian subsnya itu 637, terus ada yang unsub sampai 600 gitu, terus ngeluh ya ini gimana sih ini, aduh males lah gua kayak gitu. Nah banyak masalah lagi gitu yang ngeluh terus gitu kan ya. Sebenarnya kayak hal-hal yang kayak gitu itu buang-buang waktu gitu. Buat apa kalian ngeluh gitu? Kalau seandainya ada yang unsub, berarti itu ada kesempatan kalian bisa nyelip lagi lebih tinggi gitu ya, bisa terus kalian berpikirlah apa kesalahan kalian sampai subscriber kalian unsub gitu. Pasti ada gitu hal yang bikin dia unsub gitu ya, makanya gitu ya. Nggak usah ngeluh lah, menurut gue nggak usah ngeluh gitu ya. Baru dia unsub gitu ngeluh, terus viewersnya ngeluh juga gitu. Jangan ngeluh ya. Oke
Oke lah guys, kayaknya sampai sini dulu gue ngasih tipsnya ya. Oke, tadi ada 10 tips yang gue kasih cara mudah untuk naikin staff ya. Semoga aja bermanfaat. Sebenarnya naikin staff itu butuh proses yang nggak cepet gitu ya. Sekarang sih ya lumayan lah menurut gue, lumayan gitu. Tapi semua hal itu butuh proses ya. Kalian harus cintai proses, jangan cintai hasilnya. Oke, saya Tamnaf pamit undur diri. Bye bye. See you next time.